Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara-saudaraku, di sore menjelang petang hari ini kita masih diberikan banyak nikmat, ya, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan bisa bertemu kembali ya di podcast Lukman Effendi. Saudara-saudaraku, malam hari nanti kita akan menyaksikan ya debat calon presiden yang terakhir, yang ketiga untuk calon presiden, dan itu merupakan yang terakhir gitu ya. Dan eh, saya kira secara di atas kertas gitu ya, itu tentu debat secara kapasitas keilmuan, kapasitas pengalaman, karena menyangkut bidang pendidikan, maka sudah pasti calon urut atau pasangan calon Anies Rashid Baswedan akan memimpin debat itu ya. Tentu eh, ini catatan teoritis saja, catatan di atas kertas ya, karena kadang-kadang bagaimana nanti jalannya debat saya kira juga bisa kita cermati lah gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya tertarik untuk menyampaikan satu komentar sebenarnya ya, namanya agak kurang jelas, jadi mohon maaf, mungkin walaupun saya kutip tapi saya tidak bisa menyebut namanya gitu ya. eh, yang berkenaan dengan semakin menipisnya peluang Prabowo Subianto ini untuk menjadi presiden di tahun 2024 ya. Kalau pada podcast yang sudah cukup lama sempat saya sampaikan ya, banyak para ahli, bahkan di uh, tahun 2019 ya, beberapa waktu setelah gagal menjadi presiden yang dikalahkan oleh Jokowi ya, banyak pengamat juga ketika kemudian dia bergabung dengan kabinet Jokowi sudah meramalkan ya, terlalu sulit ya bagi Prabowo untuk bisa eh, maju lagi di pilpres berikutnya. Nah, menurut penulis ini yang saya kutip ini ada 5 catatan yang menjadikan semakin sulitnya Prabowo untuk bisa memimpin Republik Indonesia ini ya. Yang pertama adalah eh, Prabowo ini terlihat tidak memiliki gagasan yang otentik ya. Jadi setiap kali berpidato ya isinya hanya memuji-muji dan memposisikan diri sebagai penerus Jokowi. Jadi itu saja yang selalu dikatakan gitu ya. Tentu saja kalau kita bilang penerus ya semuanya, karena Jokowi memang sudah habis waktunya ya semuanya adalah penerus gitu ya. Tapi tentu saja kan penerus yang seperti apa gitu ya. Jadi tidak ada satupun gagasan yang ditawarkan oleh Prabowo ini ya. Kemudian yang kedua ya, alasan kedua, partai-partai yang mendukung koalisi ini adalah kebanyakan adalah partai-partai yang bermasalah gitu ya. Jadi banyak sekali diduga mereka bergabung ke situ sesungguhnya eh, betul-betul hanya mewakili ya elit partai saja ya, karena di tingkat grassroots begitu banyak masyarakat yang kemudian keluar dari zona itu gitu ya. Karena apa? Karena patut diduga ini karena masalah korupsi gitu ya. Jadi mereka bergabung itu tentu saja bergabungnya itu tidak sepenuhnya dari keseluruhan kekuatan partai ya. Jadi hanya didominasi oleh elit-elit partai saja gitu ya. Kemudian alasan yang ketiga adalah dengan eh, pencawapresan Gibran ya, yang tentu saja semua orang sudah tahu ya, ini pun bukan hal yang ditutup-tutupi karena memang kenyataannya begitu, bahwa lahirnya cawapres Gibran ini kan cacat konstitusi ya, karena mengakibatkan paman Gibran ini harus eh, mendapatkan sanksi ya, etik berat gitu ya.
Nah, di samping prosesnya tidak bagus ya, yang dianggap melanggar etik ya, dari karakternya sendiri, ya, dari karakternya, dari kepribadiannya, ini ternyata ya makin kesini makin menunjukkan bahwa memang sangat belum pantas ya Gibran ini dicalonkan sebagai calon wakil presiden gitu ya. Jadi tidak semata-mata melanggar konstitusi, tetapi karakternya juga karakter yang memang belum jadi lah gitu ya. Jadi memang orang mengatakan ya memang ini terlalu instan lah gitu ya. Ya, jadi kalaupun usianya belum mencukupi, ya kadang-kadang kita menemukan orang yang mungkin orang bilang cepat dewasa, tetapi tetap memang belum dewasa gitu ya. Kemudian yang keempat adalah eh, Presiden Jokowi sendiri yang makin hilang kendali ya. Jadi karena ya terlalu semangatnya, terlalu percaya dirinya gitu ya, sehingga banyak hal-hal yang kemudian sering dikatakan sebagai perilaku yang nabrak-nabrak gitu ya, tidak ada rambu-rambu, semua dilompati saja gitu ya. Jadi tidak heran ya kalau saat ini gelombang yang paling selama ini diam itu akhirnya banyak bersuara ya, terutama dari perguruan tinggi negeri ya, yang dimulai dari UGM ya, UII ya, kemudian di UI ya, dan sepertinya ini akan terus bergerak meluas gitu ya sampai ke seluruh perguruan tinggi itu gitu ya. Walaupun tentu ya di dalam lingkaran Jokowi ya namanya orang ya, banyak juga orang-orang intelektual yang sudah kehilangan keintelektualnya gitu ya, yang mungkin karena masalah cuan saja gitu ya. Kemudian nah hilang kendali ini tentu saja eh, awalnya masang diharapkan menguntungkan Prabowo, tapi ini akan menjadi tekanan psikologis yang cukup berat bagi Prabowo. Jadi ya kalau terakhir ada kabar-kabar tentang Prabowo sakit ya, saya kira secara teori alamiahnya ya wajar gitu ya, karena tekanan gitu ya. Bahkan juga Presiden Jokowi sendiri ya banyak kalangan sampai kemudian mengusulkan untuk atau ingin melihat ya bagaimana hasil pemeriksaan kesehatan mentalnya kan gitu ya. Karena bagaimanapun orang yang tertekan gitu ya, tidak semua orang bisa tahan gitu ya. Kemudian alasan yang kelima yang terakhir adalah bergabungnya para kepala daerah yang kena kasus korupsi ke 02 ya, dan dari Khofifah Indra Parawansa ya, kemudian Bupati Sidoarjo ya, banyak sekali yang kemudian gabung ke sana, dan ya alasannya ya tentu saja karena ingin menyelamatkan diri dan mereka merasa aman di situ gitu ya. Jadi itulah 5 alasan kenapa Prabowo semakin sulit untuk menjadi orang nomor 1 di Republik Indonesia. Ya, bahkan Eros Jarot ya, seorang seniman, seorang budayawan dan juga politikus PDIP ini meramalkan ya, jika dipaksakan 02 ini jadi karena semua sudah mensinyalir bahwa itu terjadi dengan penuh kecurangan, maka potensi terjadi chaos itu akan makin besar ya. Mudah-mudahan pemimpin kita punya kesadaran untuk itu, sehingga jangan sampai kita terjadi chaos gitu ya. Demikian juga pendapatnya Profesor Ikrar Nusa Bakti yang mengatakan bahwa Jokowi ini adalah pembunuh politik yang tidak berperasaan. Jadi itulah hal yang memberatkan Prabowo untuk sulit untuk menjadi Presiden RI. Dan saya sependapat dengan pendapat ini, dan dari awal saya kira bagi saya sendiri sebenarnya sangat menyarankan ya, bahkan sampai saat ini pun saya masih berharap ya Prabowo segera sadar diri ya, sudah tua, dan janganlah berada di tengah
perkumpulan orang-orang yang sesungguhnya bermasalah gitu ya. Mungkin saya agak terlalu apa ya, terlalu eh, tidak terlalu kasar ya, tetapi ya kenyataannya begitu gitu ya. Jadi eh, karena orang itu kalau berkumpul dengan orang-orang yang orang bilang curang ya, akhirnya ketularan kecurangannya itu. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat, ya, tetap semangat, ya, mudah-mudahan kita mendapatkan pemimpin yang terbaik siapapun itu nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.